Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa, nasihat, dan kepada saya pada saat ini khusus ditunjuk untuk menyampaikan fatwa Ayahanda pada hari Guru 20 Juni 1996 yang disampaikan secara tertulis. Saya akan bacakan itu untuk menjadi pedoman dan perhatian kita seluruhnya, kemudian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedikit ayah dahului apa yang akan dibacakan oleh beliau itu, yaitu mengenai tarikatullah sebagai alat dalam ilmu tasawuf. Kita mengetahui ilmu tasawuf itu salah satu pokok pilar daripada agama Islam. Yang lain adalah fikihnya dan ilmu tauhidnya. Nah, ini ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf ini adalah sangat halus, sangat tinggi mutunya dan ilmiahnya. Kalau dikatakan al-islamu ilmun wa a'malun, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maha tinggi, tidak ada tolak bandingannya. Yang maha pokok adalah ilmu tasawuf yang sangat tinggi ilmiahnya. Jadi oleh sebab itu pengamalan ilmu tarikat ini tidak main-main. Penjabarannya pun tidak sia-sia. Ini ilmu yang sangat tinggi, sangat halus, sangat agung, sangat akbar. Nggak bisa dihantam dakwah begitu saja sesuka hati perut orang si pendakwah. Ini sangat tinggi, top dia. Fikih pun sudah hebat, tauhid apalagi, tasawuf itu pilar daripada kebatinan itu, kebatinan al-Islam, kebatinan Al-Quran, luar biasa halus dan tingginya. Getarannya pergi kepada Maha Al-Tras Nur. Dan agar supaya tasawuf ini akan berbekas, akan benar-benar memberi manfaat, harus Allah sendiri turun tangan untuk menyampaikannya melalui wali yang mursyida. Ilmu fikih, ilmu tauhid, silakan para ulama mana pada saja boleh. Tapi tasawuf ini hanya yang disampaikan terus berbekas langsung daripada getaran Allah SWT kepada sang murid sendiri. Maka itu, wahai pendakwa-pendakwa kami yang selama ini keliru menghantam sesuka hatinya ke sana kemari, wah, ini sangat berbahaya, ya. Ini sangat ilmunya tinggi, harus tinggi pula ilmu orang itu, halus pula getarannya, bukan hanya hasil saja. Ayat telah mengatakan hasil yang gaib itu belum tentu datang daripada Allah. As-syaitan, al-iblis, itu dahsyat, itu kehebatannya. Dahsyat sekali. Iblis itu siapa itu? Adalah malaikat utama tempoh hari itu. Berapa banyak ilmunya itu yang masih dibawanya kemana-mana, yang disesatkannya umat yang kurang imannya. Dan ini diskrim, diroda oleh ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf hanya disampaikan dengan getaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wali yang mursyida. Itu dia pewarisnya. Ini yang berhak mensampaikannya, yang telah matang digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu meneruskan getaran daripada arwahul muqaddas Rasulullah. Dia tidak bercerai melalui wali yang mursyida, guru-gurunya daripada arwahul muqaddas Rasulullah. Ini murni. Maka itu apa saja pun yang dapat diterima hanya dari wali yang mursyida yang sah, bukan dari orang keramat, bukan dari
Kita ini sudah keramat, sudah hebat. Tidak. Iblis dahsyat keramatnya itu. Wah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Tetapi dimurkai. Istidrak. Tertolak ya. Jadi kita ini sudah makin lama, makin matang. Jadi ayah akan menuju kepada kehalusan daripada tarikatullah. Karena ini nanti ujungnya berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Tinggi sekali ini tarikatullah. Tinggi sekali ini tasawufnya. Jadi oleh sebab itu ayah mulai dari sekarang ini untuk membukakan apa itu sebenarnya tarikatullah. Itu pelaksanaan teknis amaliyah daripada kalimatullah ilahil ulya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan nama aslinya. La ilaha illallah itu adalah asmaku, dia adalah aku. Wah, itu dia. Ini yang kita tunggu, dianya ekuivalen dengan namanya. Kalau datang mengalir daripada sisinya melalui wali yang mursyida. Baru ini yang memberi bekas. Baru ini yang memberi bekas nanti. Ini yang bermanfaat. Bukan yang diterima oleh kalian oleh siapa saja, bukan. Nah, itu dia baru hebat itu. Dan kalau ini telah masuk dalam diri kita, silakan anak-anakku dan semua yang tercinta baca ayat Quran, dia akan berbekas. Tidak sah Quran ini tempuh disentuh oleh orang yang tidak disucikan. Yang disucikan hanya satu, yaitu kalimatullah ilahil. Harus hadir dia di situ, baru. Ini yang paling hebat. Tidak perlu banyak tuan-tuan tahu Al-Quran Karim. Satu ayat besertakan kalimat Allah datang daripada Allah, itu akan menjadi. Baru dia bermanfaat, baru dia keluar keramatnya. Karena Allah hadir di situ. Yang beri bekas adalah Allah sendiri. Yang menyalurkan adalah wali yang mursyida. Ini fungsi daripada wali yang mursyida. Nah, itu jarang dapat ya. Maka itu terpilih-pilih sekali. Ayah anda guru, mempunyai guru. Banyak gurunya, ada 4 yang hebat-hebat ya. Yang masyhur sana kemari. Punya ribuan murid. Siapa yang menggantikan ayah anda guru, membariskan. Hanya sendiri saya itu. Daripada segala murid. Itu yang diberikan. Warisan. Dari 4 guru ya. Daripada ayah anda itu. Nah, jadi itu kebetulan dimasukkannya yang sesuai dengan akhir zaman. Akhir zaman ditandai oleh iptek yang setinggi-tingginya. Tarikat sudah tidak kalah oleh itu. Iptek daripada tarikat luar biasa dahsyat. Yang bisa menerangkan memang ahli teknologi juga. Bukan main itu. Tidak kalah. Silakan. Kehebatan, kedahsyatan hasil daripada teknologi zahiriyah, ilmu fisika, akan luluh dihantam oleh teknologi daripada Al-Quran, yaitu melalui tarikatullah. Maka oleh sebab itu ayah kandakan semalam itu, wahai anak-anakku sekalian, ini isinya bukan main dahsyatnya, prakteknya cukup simpel saja. Jangan lupakan wali yang mursyida dalam amalannya. Karena wali yang mursyida wajahnya adalah nurun ala nurin. Di situ semua tersimpan satu kalimat Allah. Dahsyat itu. Maka itu begitu hadir wali yang mursyida, setan akan hancur dulu. Begitu hebatnya. Bacalah Al-Quran dengan hadirnya wali yang mursyida. Wah, berapa hebat itu ilmu diberikan sama kalian. Silakan baca. Al-Quran akan menjadi ya. Tapi hadir wali yang mursyida sebagai personifikasi daripada kalimatullah ilahil ulya yang tersalur. Ya, orang teknologi, kalau saya mulai bicara dengan teknologi, kalian mesti hati-hati mengikutnya. So ini teknologi sudah. Dan teknologi Al-Quran luar biasa tingginya itu ya. Wah, getarannya maha ultrasonor. Kalah semua getaran yang fisik ini. Maka itu dia menang. Di sini kemenangan daripada Al-Quran yang dibawa oleh kalimat Allah yang disalurkan melalui wali yang mursyida.
Jadi ini sebagai pendahuluan daripada teks yang tertulis. Silakan Profesor Jumaan, jalan terus. Fatwa Ayahanda pada Hari Guru 20 Juni 1996. 1 Romawi. Ayah Guru selalu memfatwakan bahwa tarikat itu adalah masalah batin rohani yang sangat halus dan sangat tinggi ilmunya. Melaksanakan tarikat berarti melaksanakan perjalanan rohani menuju kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan itu dilaksanakan dengan ilmu teknologi dan metodologi yang amat halus dan tinggi berdasarkan metodologi Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat mengetahui, tidak sembarang orang dapat menghayati, apalagi mendakwahkannya. Atas dasar inilah Ayah Guru berulang-ulang kali memperingatkan bahwa tidak dibenarkan setiap jamaah berbicara dan berfatwa tentang tarikat. Prinsip Ayah Guru yang dibenarkan berbicara dan berfatwa tentang tarikat ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat. 1. Orang yang bertakwa, berpengetahuan dan mengamalkan syariat dengan baik. 2. Berpengetahuan tentang ilmu tarikat dan mengamalkannya dengan baik. Kami ulangi, berpengetahuan tentang ilmu tarikat dan mengamalkannya dengan baik. Orang yang memenuhi syarat ketentuan ayat 1 dan 2, orang itulah yang berhak dan sah untuk berbicara dan berfatwa tentang tarikat. Selain dari orang itu tidak berhak dan tidak berwenang, dan kalau ada seorang yang tidak memenuhi syarat itu berbicara dan berfatwa, maka yang bersangkutan telah melanggar fatwa Ayah Guru, dan karenanya fatwanya itu tidak sah dan tidak dapat dijadikan dan dituruti sebagai pegangan. Tiga, sebagai pedoman, maka bersama ini Ayah tegaskan kembali bahwa 1. Tarikat ini adalah tarikat Naqsyabandiyah berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. 2. Bermazhab dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. 3. Bermazhab Syafi'iyah dalam bidang fikih. 4. Pengamal tarikat tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan syariat, sebab antara keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Antara syariat dan tarikat adalah ibarat bawang. Kulit bawang itu sekaligus adalah isinya, dari lapisan pertama sampai dengan lapisan terakhir. Kulit bawang adalah hakikat bawang itu sendiri dan sebaliknya. Hakikat bawang adalah kulitnya itu sendiri dan juga sebaliknya. Hakikat bawang adalah kulitnya itu sendiri. Begitu pula lah halnya antara syariat dan tarikat. Tarikat itu adalah pengamalan syariat itu sendiri secara penuh dan utuh. Oleh karena itu, perhatikanlah definisi tarikat yang ditulis oleh Syekh Amin Kurdi dalam buku beliau Tanwirul Qulub halaman 364. At-tariqatu hiyal amalu bis syariati wal akhdhu bi azaimiha wal bu'du anit tasahuli fima la yambaghi at-tasahulu fihi. Tarikat itu adalah cara mengamalkan syariat dan menghayati inti daripada syariat itu sendiri, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa melalaikan pelaksanaan dan inti serta tujuan syariat. Perhatikan lagi kata Imam Malik, seorang mujtahid mazhab dan juga pengamal tarikat. Man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin tafassaqa, wa man tafawwafa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa yang berfikih atau bersyariat saja tanpa bertasawuf atau bertarikat, maka dia akan menjadi orang yang fasik, tidak bermoral, tidak berbekas.
Dan barang siapa yang bertasawuf tanpa bersyariat, niscaya ia berkelakuan zindik atau menyelewengkan agama. Dan barang siapa melakukan kedua-duanya, maka sesungguhnya orang itulah golongan Islam yang hakiki dan tulen. Perhatikan lagi kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kamu melihat seseorang yang diberi kekeramatan hingga dia dapat naik ke udara, maka janganlah kamu tertipu dengannya, sehingga kamu dapat melihat dan meneliti bagaimana dia melaksanakan perintah dan bagaimana dia menghentikan larangan agama, serta bagaimana dia memelihara ketentuan-ketentuan hukum agama, dan bagaimana pula dia melaksanakan syariat agama itu dengan baik. Kesimpulannya, sekali lagi ayah tegaskan dan fatwakan supaya semua ketentuan hukum syariat ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Di mana dalam pelaksanaan pengamalannya harus dengan memakai metodologi Tarikatullah Naqsyabandiyah. 5. Salah satu metode berzikir dan beramal dalam Tarikatullah Naqsyabandiyah adalah menghadirkan guru mursyid sebagai imam rohani agar dapat konsentrasi penuh dalam berzikir dan beribadat itu. Sesungguhnya menghadirkan guru mursyid tidak hanya dalam Tarikatullah Naqsyabandiyah saja, tetapi juga terdapat pada seluruh aliran tarikat-tarikat Mu'tabarah yang dibenarkan dan sah, seperti tarikat Qadiriyah, tarikat Saziliyah, tarikat Samaniyah, tarikat Halawatiyah, tarikat Sattariyah, dan sebagainya. Ini berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW tentang menghadirkan guru mursyid. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in, akhbarana Abi an Sufyan an Asim ibn Ubaidillah, an Salim an Ibnu Umar an Umar annahu qala ista'zana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrati faqala ay ukhayya asyrikna fi du'aika wala tansana. Hadza haditsun hasanun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya, menceritakan kepada kami Sufyan ibn Malik, mengkhabarkan kepada kami bapakku dari Sufyan, dari Asim ibn Ubaidillah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Umar ibn Khattab, bahwa sesungguhnya Umar ibn Khattab pada waktu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi bersabda, wahai saudaraku Umar, ikut sertakan kami, hadirkan kami pada waktu engkau berdoa nanti, dan jangan sekali-kali engkau lupakan kami. Hadis ini adalah hadis hasan sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Demikian pula menurut riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak pernah lupa, tetapi selalu teringat kepada Rasulullah atau selalu hadir pada rohaniah mereka Rasulullah pada setiap melaksanakan ibadat, bahkan sampai pada waktu di kamar kecil sekalipun. Rasulullah membenarkan apa yang telah mereka alami itu. Para pakar Tarikatullah Naqsyabandiyah sepakat. Sedikit tambah, itu yang dikatakan oleh Nabi ya. Tapi kita jangan lupa, Al-Islamu ilmiun wa a'malun. Islam itu adalah ilmiah. Dan al-Islamu ya'lu wa la yula ilaih. Ilmiahnya maha tinggi. Jadi karena justru Islam ini adalah ilmiah teknologi berhak untuk menguatkan akan hadis Nabi tadi. Sesuai sejalan itu. Jadi zaman kita sekarang ini, di mana ilmiah teknologi itu sudah memuncak sampai kepada firman yang setinggi-tingginya, sebenarnya dia juga adalah firman ilahi. Alangkah hebatnya kalau kita pakai hukum daripada teknologi itu untuk menguatkan segala ucapan al-hadis dan Al-Quran.
Nah, kalau menurut ilmu teknologinya, hadirnya itu Rasulullah. Di situ dia membawa hadirnya nurun ala nurin. Itu adalah getaran daripada ilahi sendiri. Membawa dimensi dan frekuensi daripada Allah sendiri. Melecut dia ke atas. Itulah baru tempat surga namanya. Dan itu engkau harus warisi sekarang. Daripada orang petugas yang mengutus, yang diutus. Khusus untuk itu. Yang akan datang, akan diberikan kepada kita dalam hidup ini kepada arwah. Itu juga yang akan diberikan nanti pada hari akhir. Arwah juga. Jadi kalau tidak pendapat di sini sekarang dia, di mana akan datang nanti di sana? Kalau kita tidak pandai berenang di Medan, dilemparkan ke laut di Jakarta, dia tenggelam. Kalau tidak mengetahui atau mengetahui ilmunya untuk menghadirkan kalimat Allah sekarang ini, jangan harap di akhirat. Beruntung kau sekarang dapat di sini di dunia ini. Tidak akan dapat itu karena di sini diberikan kepada arwahnya, betul tidak? Nanti akan melaksanakan sana arwah itu juga. Untung baru kita tahu nilainya itu. Waduh. Dan itu dia surga. Surga bukan apa-apa, hadirnya dalam alam Allah sendiri. Itu ditambah-tambah itu, ada banyak perawan cantik di sana-sana sini. Di pasar malam juga banyak dia. Bukan. Inti surga itu hadir dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa mendekat ke situ. Mana saja dimensi pun. Itu dia surganya. Itu harus dapat diberikan kepada arwahmu sekarang. Yang arwah itu nanti dia juga di sana. Kalau nggak pernah dapat di sini ilmunya, mana dapat di sana nanti? Kan gitu. Wah, ini baru kita tahu beruntung itu jadinya. Bukan main itu ya anugerah. Itu memang kurnia yang sebesar-besarnya. Bertemu dengan wali yang musyidah telah kurnia daripada aku. Apalagi menuntut. Wah, ini dia. Nah, teruskan silakan. Para pakar tarekat Naqsyabandiyah sepakat bahwa menghadirkan guru mursyid adalah karena fungsinya sebagai ulama pewaris Nabi, sebagai imam, sebagai pembimbing rohani, dengan tujuan agar terhindarnya orang-orang yang berzikir dan beribadah itu dari segala waswas, dari segala rupa-rupa pandangan-pandangan lain, dari segala bisikan-bisikan lain, dari segala perasaan-perasaan lain yang diciptakan oleh iblis dan setan yang selalu mengganggu orang berzikir dan beribadah itu, di mana yang bersangkutan sendiri belum tinggi kualitas iman dan takwanya. Jadi ini uraian daripada Nabi atau dari Al-Quran. Dalam ilmu pengetahuan yang mendukung Al-Quran dan karena Islam itu adalah ilmiah, dan ilmiahnya adalah sangat tinggi. Itu sesuai dengan ilmu teknologi yang tinggi-tingginya. Karena getaran-getaran yang sesuai getarannya dengan getaran kalimat Allah, ini yang bisa menyampaikan kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Getaran ini dibawa oleh nur ala nur yang ditanamkan dalam arwahul muqaddasah Rasulullah dan diteruskan oleh para wali yang mursyida. Jadi ilmiahnya dari situ. Jadi kalau ilmiah tidak bisa pelak, karena ilmiah ini ilmu teknologi itu adalah ilmu eksak. Ilmu eksakta. Itu nyata itu. Jadi ini mendukung Al-Quran dan Hadis. Jadi di akhir zaman kita pakai ini. Ilmiah yang tinggi-tingginya. Tidak bisa pelak lagi di situ. Yang satu. Sesudah itu getaran itu sampai kepada getaran kalimatullah la ilaha illa asma'u. La ilaha illa adalah asmaku dan dia adalah aku katanya. Jadi kalau kalimat Allah yang datang daripada Allah itu sendiri membawa getaran daripada Allah sendiri. Membawa kita kepada satu dimensi yang aman dan tentram, yang tidak dapat dijangkau oleh apa saja pun. Jadi penjangkaunya tidak lain tidak bukan, melainkan yang berasal dari kalimat Allah sendiri. Jadi itu ya ilmiahnya. Bagi orang ilmiah di situ yang selalu mantap ya. Karena dia orang ilmiah, apalagi teknologis. Dan sesuai dengan ucapan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian teruskan.
Dalilnya banyak. Antara lain dikutip di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud. Kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma aman kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Rawahu Abu Daud. Artinya, jadikanlah dirimu selalu berserta dengan Allah. Dan jika kamu belum sanggup menjadikan dirimu berserta dengan Allah, berserta dengan wali yang mursyida, itu dia yang berserta dengan Allah. Tidak engkau dapat jadikan dirimu berserta dengan Allah, memadailah engkau berserta dengan orang yang berserta dengan Allah. Ini dia. Jadi tadi ilmiahnya itu hadisnya. Silakan terus. Kami ulangi, jadikanlah dirimu berserta dengan Allah, dan jika kamu belum bisa menjadikan dirimu berserta dengan Allah, maka jadikanlah dirimu berserta dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Sesungguhnya orang itulah yang menghubungkan kamu, rohanimu, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kita sudah jadi mudah. Guru saya sendiri mengatakan apa? Dia orang Padang. Bahasa Padang apa cie yuk? Ya. Aku tidak kenal sama Allah. Aku tidak kenal kepada Rasul. Tapi aku kenal dengan nenek tuan-tuan gitu ya. Nah itu. Nah, ini dia tadi hadisnya. Ilmiahnya, teknologinya, ayah kuatkan di sini lagi. Ya, terus? 6. Foto ayah adalah sebagai kenangan dari seorang sahabat yang berstatus sebagai guru mursyid. Nah, ini yang dikasihi. Iya, sila ini hadiahnya. Bukan untuk dijadikan mursyid. Bagaimana kalian ini? Bukan. Saya pernah dengar foto ayah dilihatnya, taruhnya kopiahnya sini. Dia mau sembahyang, dilihatnya dulu. Allahu Akbar. Kurang ajar itu. Jangan begitulah. Mau sembahyang kalau dia gambar. Fitnah lah itu dari luar. Syirik lah itu. Gambar kalau dijadikan mursyid. Jadi bagi dia, bagaimana perkembangannya sama dia, saya nggak bicarakan ya. Apakah itu bermanfaat? Apakah ini melompat kepada yang hakikinya? Barangkali, mudah-mudahan. Bukan aku takuti kalian. Pokoknya ini jangan jadikan mursyid. Untuk kenang-kenangan, silakan saja. Asal orang lain jangan tahu. Nurul lah nama kita. Iya kan? Ini orang mana tahu. Bahasa ini tembaknya bukan ke situ. Tembaknya ke sana, itu lain lagi. Jadi aku gak takut dikali kalian ya. Tapi ini jangan ditonjolkan. Gak boleh lah pula. Ya semua orang lihat kertas, ya kan? Walaupun banyak yang saya dengar itu, ini banyak saya dengar. Ayah katanya, aku pergi ke bawah gambar ayah itu katanya. Aku mau ujian, tolonglah ayah. Lulus aku 10 pun kan. Malah, saya pikir ya bukan itu lagi. Yang datang yang sudah sebenarnya. Cuma lupa bagaimana bentuknya. Kalau kertas gambar foto ya nggak boleh dong. Itu kan gimana kertas? Itu syirik lah. Orang bilang syirik, wah aku bilang kuat, lebih kuat lagi. Aku bilang syirik. Tapi datang di belakang aku dia. Ya, kena gambar. Aku lebih mantap semaya. Kau jangan cerita-cerita itu. Iya, yang salah salahkan dong ya. Yang benar apa boleh buat. Senang jadi anak-anak ini.
Karena aku tahu kerja kalian itu lakinya. Walaupun aku salahkan muka orang banyak. Tapi yang sebenarnya apa yang kalian hadirkan mana aku tahu kan. Paling tidaknya orang banyak nggak tahu lah. Ayah sih tahu. Nah, jalan terus. Foto ayah guru itu tidak memberi bekas. Iyalah pula. Karenanya tidak boleh dijadikan sebagai perantara. Iyalah pula. Dan tentunya tidak boleh disembah atau disyarikatkan bersama-sama dengan Allah. Oh, benar kali. Kenapa kalau orangnya digitukan? Ada nur ala nurinya. Gambar yang ada. Ya, tapi datang orang di belakang ya. Tolonglah doakan gambar ayah ini. Nah, yang masukkan kalimala itu dah lain lagi. Itu bukan kertas lagi. Ya, batu juga boleh diisi. Betul tak? Air juga boleh diisi. Tapi janji, jangan biasa lazimkan itu. Jangan terus. Dalam kajian Tarikatullah Naqsyabandiyah, yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu dia. Jadi ini wajah mursyida karena Allah dulu di situ, betul tak? Terus? Yang memberi bekas adalah kudrat dan idadat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan power dan frekuensi tak terhingga yang datangnya langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang frekuensi tak terhingga itu ada juga pada nabi-nabi, wali-wali, dan orang-orang yang saleh yang berzikir, termasuk wali yang mursyida. Ini kenapa begitu? Yang maha hebat hanya satu, tidak ada kisah dari itu lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau namanya yang diberikannya, atau kepada orang yang membawa namanya itu. Asal bertali dan berrentet sama dia beres semua, betul ya? Nah ini, jadi kita harus tahu rentetannya dari mana ini ilmu. Nah, mesti dari Allah sendiri. La ilaha illallah itu adalah asmaku katanya. Dia adalah aku katanya, dia sendiri bilang itu. Barang siapa yang menyebutnya masuk dalam bentengku, siapa yang masuk dalam bentengku terpelihara daripada azab sengsaraku. Nah ini nama dia. Sekarang dibawa oleh wali yang mursyida itu menyampaikan. Nah inilah ikut-ikut kita. Nah. Datang ke wali yang mursyida, ayah ini aku gimana nih ya? Kenapa? Aku ini lupa-lupa saja. Kalau ayah bisa kasih air sama aku gimana? Kasih juga lah. Airnya juga habis sentian. Kalau aku kasih batu gimana? Oh ini anak. Awak dibutuh juga, dia kasih juga. Karena aku nolong sama aku nih. Ya, yang aku kasih sama kau adalah tetap kalimah Allah. Nah ini dia. Ini tetap dia. Bukan kemana-mana. Masuk dalam air silakan. Rasulullah juga selalu kasih minum air kalimah Allah. Nah, jadi dan sebagainya. Jadi kita harus tahu mana yang sebenarnya memberi bekas itu, yang beri bekas itu ya. Nah silakan terus. Yang terakhir, sekian fatwa ayah untuk dipedomani dan dilaksanakan sepenuhnya. Medan, Juni 1996, Ayahanda Guru, Profesor Dr. Haji Sayyid Syekh Khadidun Yahya, MSc. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi itu ilmu tetap satu. Yang memberi bekas adalah Allah. Yang merentek kepada Allah ya namanya, ya kalimahnya, ya kudratnya, dan iradatnya kan gitu. Dan yang dibawa oleh wali yang mursyida sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW. Nah, itu. Jadi semalam kita dapat gaji, sekarang dapat gaji lagi. Gaji itu tidak habis-habis ya. Ya kalau dikupas ya jalan terus dia tuh. Nah, lain lagi besok lagi kan. Tapi sikit-sikit dulu kan. Jadi gimana? Selesai. Nah, jadi sudah dibaca. Jadi kebetulan kita berhadapan di sini. Ayah terangkan sedikit. Yang tetap beri bekas. Yang tetap bukan main hebat yang tidak ada tauhid kita ke sana. Adalah Allah. Lain tidak.
Dan kata Tuhan sendiri, dia adalah namaku, kau datang daripadaku. Dia beri bekas kau masuk dalamku. Katanya. Nama dia pun hebat rupanya. Yang membawa namanya hebat juga. Itu karena yang dijunjungnya tinggi kalimat Allah. Waduh, tahu kalian tuh? Kalimat Allah itu beriring jutaan malaikat ikut ini wali mursyid diikuti. Mana berani setan dan jin yang diikuti oleh malaikat berjuta-juta, betul tidak? Nah, ini dia. Maka itu hadir wali yang mursyid, hadir jutaan malaikat. Ini rahasianya, ini ilmiahnya. Bukan kita fanatik-fanatikan. Ini ilmiah ini. Uraikan secara ilmiah itu. Jadi yang dulu di situ nanti kebesaran kalimat Allah. Ini kalimat Allah masa jalan sendiri. Didukung oleh malaikat. Wah, jutaan. Jibril, Mikail, Israel di situ. Sultan-sultan malaikat dengan ribuan malaikat. Berani lagi setan rapat. Tidak kan? Nah, itu dia. Jadi situ logikanya. Kita nggak ada main fanatik-fanatikan. Islam itu ilmiah. Ya nggak? Nah, jadi kalau orang tarikat yang fondasinya ilmiah seperti ayah itu. Wah, maka itu ayah pertama para profesor, para teknolog semua sekali. Banyak sekali ikutnya. Jadi sekarang ini ayah tuh mau masukkan diri kepada PJTP 2. Artinya supaya kalian jangan selalu ganggu sama ayah. Nah, ayah mau peri-peri juga lah. Jalan-jalan kesana kemari. Oh, tapi berarti ayah tidak pernah tidur ya. Di mana dalam tahajud? Ayah hadir di situ. Oh. Nah itu, jadi jangan takut. Kalau kalian datang kemari nggak jumpa sama ayah nggak apa. Tapi sudah dibilang Haji Iskandar tadi gajinya. Kalau ziarah kepada wali mursyid kepada ulama, langkah kanan katanya, datang pahala. Langkah kiri, buang dosa. Hebat itu. Wah, ini dia. Apa kata guru saya? Kalau kami ini telah meninggal dunia, Rasul sendiri mengatakan begitu. Kalian ziarah kepada kuburanku, niscaya aku tunggu engkau seperti dalam hayatku. Sebab mereka itu tidak mati. Arwahul muqaddasahnya beserta dengan kalimat Allah yang tiada mati. Mana arwahnya itu mati? Ini dia. Itu rahasianya, itu ilmiahnya. Maka itu memberi bekas itu arwahul muqaddasah kalimat Allah. Kalimat Allah ada di situ yang kekal dan abadi. Itu sebabnya kita tidak ada fanatik-fanatikan. Ya, kita kenapa kita begitu hebatnya kasih kepada Nabi? Karena dia bawa itu yang dikasihi Allah. Bawa nama kalimat Allah. Itu dia. Kita ini ilmiah, kita bukan main kuatnya, nggak ada fanatik-fanatikan. Kita bukan sujud kepada anak Abdullah. Kalian pernah ngasih polanya. Tapi ini anak Abdullah membawa kalimat Allah dia. Wali yang tidak meneruskan. Itu dia, kita nggak fanatik-fanatikan kepada anak Abdullah. Dia membawa kalimat Allah jam. Wah, dan diteruskan oleh wali yang mursyid. Semua kita ini. Nah, di situ dia itu. Wah, malaikat pun mengikuti semua. Jadi kita nggak fanatik-fanatikan. Anak Abdullah, kita anak siapa? Kita anak si Polan, kan samanya itu. Tapi ini anak Abdullah ini siapa? Oh, dia pembawa agama Islam, dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ duduk kalimat Allah. Ini kita. Dan itu yang perlu. Kalau ini umpamanya ada ular kecil saja tapi kobra, yang perlu sama kita bisanya ya. Nah, ini bisanya. Ini ular kobra aja boleh di sana. Masukkan daun pisau berbahaya. Masukkan daun tombak berbahaya. Jadi anak panah berbahaya, panah. Betul? Kenapa? Bisa. Ini nurun ala nurin. Nah, itu yang perlu kita. Itu sebabnya kita kejar-kejar ini Nabi. Terus sampai kemana lagi perginya ini? Kepada wali yang mursyid. Di sana kita pergi. Itu. Kita kalau ilmiah jangan tanggung. Islam ini ilmiah. Silakan. Hantam, saring itu Islam dengan segala ilmiah yang ada. Begini Islam itu. Maka itu saya katakan semalam. Tidak ada agama yang begini dahsyat ya. Begini ilmiah tingginya. Nggak begitu uraian daripada Injil, nggak begitu. Kenapa? Itu zaman-zaman bahwa itu. Rasul ini menjelajahi sampai akhir zaman.
Sampai terdapat zaman teknologinya tinggi-tingginya. Laku agama Muhammad itu. Inilah Islam mulia ya. Nah, di situ kita. Jadi kita bukan fanatik kepada Islam. Bukan. Itu ilmiah dahsyat itu. Gelombangnya sampai ke atas tidak terhingga. Maha getaran, maha terasa nur. Itu yang dibawa kalimah Allah itu. Apa enggak dahsyat, maka itu saya yakinkan kepada kita. Siapa yang membawa kalimah Allah, dia akan menang dunia dan akhirat. Itu dia. Ini jangan takut. Entah kenapa siapa di kalian di Sontoloyo, tapi kalimah Allah dalam situ. Malaikat kami ini. Bukan kepada kalian yang nggak tahu siapa kalian. Kalimah Allah ini yang kalian bawa itu hawa ini dia. Di situ dia. Semua malaikat akan ikut. Bukan main itu ya. Nah jadi di situ kita ilmiahnya itu. Nah saya pikir ini kata Haji Iskandar mau ke Pancamudi lagi gitu. Kalian nggak usah ikut sana ya. Karena itu urusannya urusan perpustakaan. Lain pula nanti tariknya. Ayah ini kemana-mana bisa cerita. Nah, tapi ke dalam perpustakaan itu juga nggak luput ayah masukkan, akan selipkan juga di situ ilmu tauhid agar supaya mereka itu tahu bahwa mereka ini apa kata dalam bahasa Inggris, you will be living in vain. Engkau akan hidup sia-sia kalau dalam hidup ini belum bertemu dengan kalimat dan belum menerima kalimat Allah. Tadi kita kaji sudah dalam ilmu tauhid. Hanya kalimat Allah yang hebatkan, ya kan? Nah harus ini yang mesti bawa kita, ya enggak? Kalau lewat dia mursidah, wah ini bukan main ini. Di antara begitu banyak ulama, dialah yang pewaris Nabi. Ulama itu warisatul anbiya, dia itu. Yang lain ya waris Nabi, tapi dalam cerita. Dalam kata-kata, in talking and thinking, not in realizing. Kalau ini dibawanya realisasi, bukan hanya cerita. Nah ini Bang Adenan Harahap ada di sini saya lihat ya. Ada orangnya. Mana dia? Oh iya. Wah. Saya pikir saya salah lihat, masih bagus pandangan ayah sini jauh gitu. Iya, mata ini masih tajam rupanya. Dia sama itu rasa-rasanya seperti ya, orang dari Aceh itu bilang. Hei, kita mau menegakkan surau sana ya. Silakan laksanakan. Karena itu menegakkan kalimat Allah. Asal Surabaya itu di seluruh Indonesia, pemerintah nggak ganggu lah. Nah, jangan takut. Bilang itu ayah ini di belakangnya tuh bilang. Itu kalau ayah mengizinkan semua jalan tuh. Siapa itu ayah tuh? Anggota MPR. Wah ini dia. Nah, ini ayah itu di pusat di mana-mana dikenal. Nah, jadi itu dia. Ayah jalan kemana-kemana. Di universitas saya adakan tuh seminar antar universitas, bukan seminar antar kampung. Antar universitas. Ya, 17 kali itu. Di Gajah Mada 3 kali, di Malang nanti, di Semarang, di Surabaya, di Bogor, di UI, di mana-mana ya. Hasilnya Profesor UI, bahasa yang masuk. Itu sama sekali orang-orang teknologi itu. Nah, kita hantam situ. 3 jam ayah bicara. Kesalahannya apa saya tanya. Hei para profesor, kenapa kalian tidak bertanya? Nggak bisa bertanya dia. Kenapa? Luar berasa ilmunya. Tiba-tiba datang dia 4-5 orang, digendong ya. Loh, saya bukan anak kecil lagi loh. Digendongnya itu. Diam-diam rupanya berpikir dia. Mendekat dia. Luar biasa. Tidak pernah kami mendengar kaji yang begini. Agama, tapi diuraikan secara ilmiah. Untuk para profesor sekali itu. Nah itu di Malang itu. Di Surabaya begitu juga. Di Gajah Mada sampai 3 kali. Nah, di IPB, di ITB, di UI. Wah itu top lagi, habis kemana lagi? Keluar negerinya lagi. Kalau keluar negeri ya nggak mau lah. Masih kurang aman di sana. Ribut-ribut ke sana kemari nggak enak. Dia datang. Nah, jadi alhamdulillah banyak yang datang sudah dari mana-mana juga. Dari Amerika segala macamnya itu. Baru dia ketahui
bahwa Islam ini adalah sangat tinggi ilmiahnya dan tidak ada tolak bandingannya. Kita tidak fanatik, kita tidak fanatik. Orang itu mengatakan hadis dan Quran wajib percaya, betul, mesti fanatik ke situ. Tapi sekarang kita dukung dengan cara ilmiah, nggak bisa dibantah itu ilmiah. Nah, sesudah ilmiah kita cari bagaimana cara pelaksanaan teknisnya supaya dia menjadi realisasi. Jadi saya katakan sama orang itu, belief in God is no longer merely belief. It has become to be a science of the highest dimension. Kepercayaan kepada Tuhan dan bukan hanya tok kepercayaan semata-mata telah bertukar wujud menjadi ilmiah yang setinggi-tingginya. And belief in God is no longer merely a belief. It has become to be a science of the highest dimension. Telah bertukar wujud menjadi ilmiah yang setinggi-tingginya. Nah, jadi ilmiah Islam ini bukan main ya. Jadi ini yang agama akhir zaman. Jadi dapat dia dijelajahi, diselidiki. Sehingga belief in God is not only talking, agama yang dibawa oleh kalimat Allah yang inti hakikatnya, kalimat Allah yang langsung daripada Allah SWT. Ini dia baru Islam mulia raya yang menang kemana saja pun berada. Ini kalimat Allah yang menang ya. Nah ini wajib yang dikatakannya tadi itu. Harus ada si pembawa, waliya mursyida. Kalau waliya mursyida masih ada di akhir zaman akan selamat. Yang alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.